Bab 32. Ibu Tiara merindukan putranya. Maaf guys atas keterlambatan up kita. Oke, kita lanjut cerita novel kita. Canari masih berusaha menghibur hati Ibu Tiara yang semakin bersedih karena mengingat anaknya yang hanya bisa ia perhatikan dari jauh. Seharusnya kan ibu bilang, apa yang sebenarnya terjadi selama ini. Kasihan tuh anak ibu harus memendam rasa benci sampai puluhan tahun gitu. Chan masih berusaha menghibur Ibu Tiara. Suami saya pernah bilang, ceritain apa yang mengganjal di hati. Dan kalau ada yang tidak disukai dibilang, jangan dipendam di dalam hati. Karena kebanyakan pria yang tidak peka. Udahlah nak biarlah. Mungkin ini sebagai hukuman pada diriku yang tidak jujur dengan diri saya sendiri. Perkataan itu layaknya sebuah ungkapan penyesalan. HP Chan tiba-tiba berbunyi. Dan sudah pasti yang nelpon itu suaminya si otak sableng. Bentar bu, saya jawab telepon dari suamiku dulu. Kayak lihat pelangi aku ditelepon sama kamu mas. Ku telpon salah, apalagi kalau gak nyindir Basten dari seberang telpon. Iyalah, abis mas tiba-tiba telpon. Dan jangan bilang mas telpon Chan karena kangen ya, Chan sambil tersenyum. Sementara Ibu Tiara hanya tersenyum bahagia melihat keceriaan Chan, walaupun dia masih dalam kesedihan. Kangen? Itu makanan dari daerah mana sih? Nyindir Basten lagi. Idi. Nyebelin banget sih mas, apa susahnya bilang aja iya. Iya, mas kangen sama kamu. Setelah beberapa obrolan Chan dan Basten, telepon pun berakhir tanpa ada hal penting yang dibicarakan. Suami kamu baik banget, perkataan Tiara mulai menyemangati hatinya yang barusan bersedih. Iya tante, walaupun kadang-kadang nyebelin. Pas pertama ketemu aja sama dia, aku sampai dibuat nangis sama dia. Dengan spontannya Chan mengingat awal mereka bertemu. Maksudnya, Ibu Tiara bingung dengan pertemuan pertama itu yang dimaksud Canari. Dan akhirnya Canari memilih untuk menceritakan semuanya kepada Ibu Tiara. Bagaimana ceritanya kenapa sampai dia menjadi pengantin pengganti kakaknya Velty untuk jadi calon istri Basten. Oh, berarti kamu cucunya Pak Rudra. Tanpa sadar Ibu Tiara polos dengan perkataannya. Setelah mendengarkan beberapa cerita Chan mengenai pernikahannya dengan Basten. Ibu Tiara kenal sama kakekku ya. Chan terkejut. Itu. Siapa sih yang gak kenal dengan Pak Rudra sebagai pengusaha yang terkenal? Tiara bersikap santai supaya Chan tidak terlalu curiga. Pertemuan ini sangat diharapkan sebelumnya oleh Chan, namun justru sebaliknya yang sangat mengharapkan pertemuan saat ini. Bahkan Ibu Tiara semakin berharap akan selalu ada pertemuan seperti ini di hari-hari yang akan datang. Beberapa hari kemudian, Ibu Tiara masih menyelidiki kedatangan Chan di tempat biasa ia lihat Chan, kalau bukan di Alfamart. Sesekali ia mengunjungi restoran yang pernah diajakin oleh Chan. Namun yang ia tunggu-tunggu kedatangannya tak kunjung juga datang. Dikarenakan Chan juga sibuk di rumah. Siapa duga saat ia memasuki sebuah restoran dengan langkah yang begitu berat dan malas, karena sebelumnya kehadirannya di sana ia memperhatikan Canari yang ujung-ujungnya gak kelihatannya olehnya. Seorang pria tinggi, berbadan kekar menabrak bahunya. Maaf bu. Suara itu langsung membuat wajah Ibu Tiara terkejut. Sosok yang ia rindukan selama kurang lebih 24 tahun yang silam kini sudah berada di depannya. Namun kekecewaan dan kesedihan pun kembali dirasakan oleh wanita yang sudah mulai kelihatan tua itu.
Sebab dirinya yang belum membalas permintaan maaf dari Basten, ia sudah langsung pergi dengan tergesa-gesa. Melihat Ibu Tiara yang sedang bercampur perasaan yang masih duduk termenung di sebuah kursi di restoran itu, seorang pelayan menghampirinya dan bertanya, "Apakah Ibu baik-baik saja?" Perkataan itu berhasil membuat Ibu Tiara sadar dari lamunannya. "Oh iya, gak apa-apa. Saya baik-baik saja. Saya terlalu senang aja bisa mendengarkan suara orang yang selama ini saya rindukan," jawab Ibu Tiara sambil berdiri dan melangkah untuk pergi dari situ. Sesampainya di parkiran depan restoran itu, suara Basten, putra yang sudah puluhan tahun ia rindukan, masih terngiang-ngiang di dalam hatinya yang begitu jelas. Hingga sesampainya pun di sana sepertinya ia kembali mendengarkan suara pria yang masih terngiang-ngiang di dalam hatinya itu di sebelah mobilnya. "Ban mobil gua ada yang kempesin. Tapi istri gua mau kesini." Perkataan itu yang terdengar di telinga Tiara. "Basten," bisikan Tiara, ingin sekali rasanya menghampiri putranya dan memeluknya. Namun ia tidak sanggup melakukannya, sebab selama kurang lebih 24 tahun ia tidak pernah lagi memeluk putranya sejak ia tinggalkan. "Apa udah bisa kita berangkat, Bu?" tanya Pak Zaro, berhasil membuat Ibu Tiara lagi sadar dari lamunannya. "Oh iya Pak, ayo. Apa Ibu kenal pria itu?" tanya Pak Zaro yang memperhatikan Ibu Tiara. Kesekian kalinya ia melihat Ibu Tiara selalu memperhatikan Basten. "Dia putraku," jawab Ibu Tiara terdengar begitu pilu, seperti ada luka yang terselip di dalam hatinya. Pak Zaro terkejut mendengarkan perkataan majikannya itu, yang ia ketahui selama ini hanya hidup sebatang kara. Ternyata ia memiliki putra. Walaupun sebelumnya Pak Zaro sudah curiga saat pertama ia melihat Ibu Tiara memperhatikan Basten, dan selain itu dari segi wajah mereka sangat ada kemiripan. Tapi Pak Zaro tidak terlalu mempedulikan saat itu. Sebelumnya, Ibu Tiara dengan suami perselingkuhan itu juga mereka sudah tidak bersama lagi. Ternyata pria selingkuhannya itu hanyalah bermodalan ngegombal saja, hidup dengan judi dan minuman beralkohol, hingga akhirnya mereka pisah. Dan untung saja mereka tidak memiliki anak dari suami perselingkuhannya itu. "Pak, berhenti bentar, kita tunggu sampai dia pergi," perintah Ibu Tiara kepada Pak Zaro sambil memandangi putranya yang masih menunggu kedatangan istrinya. Beberapa saat kemudian, sebuah motor R15 berwarna hitam, dengan setelan pengendara memakai jeans warna hitam, jaket kulit warna hitam dan selayaknya setelan orang saat melayat, menghampiri Basten. Namun saat pengendara motor R15 itu membuka helmnya, mata Ibu Tiara langsung melotot, dan begitu juga dengan Basten. Ternyata pengendara motor R15 itu ialah Canari. Dan kemudian mereka tersenyum. Mungkin selain kaget mereka juga merasa lucu melihat keahlian wanita mungil itu. "Hah, apa aku gak salah lihat?" tanya Basten saat melihat istrinya turun dari motor. Canari tersenyum melihat suaminya yang tiba-tiba melongo itu. Kok bengong?" tanya Chan sambil memukul tangan suaminya. "Kamu bisa. Abis Mas bilang tadi waktu nelpon, cepat-cepat. Makanya aku kebingungan. Terpaksa aku pinjam motor Pak Asep." Canari memotong pembicaraan suaminya sambil tersenyum. Mungkin di sisi lain ia merasa malu karena akhirnya ia memperlihatkan kebolehannya mengendarai motor-motor keren. Di sisi lain Ibu Tiara memastikan betul wanita yang sedang ngobrol dengan putranya itu. Ya ampun.
Betul, itu kan Canari. Itu pacar putra ibu. Tanya Pak Zaro. Bukan Pak, itu istrinya. Tidak ada lagi perdebatan. Walaupun Ibu Tiara rasanya ingin menjumpai putranya, namun ia tidak sanggup. Begitu juga dengan Chan dan Basten langsung pergi dan Basten memilih untuk dibonceng oleh istrinya walaupun ia bisa mengendarai motor itu. Lanjut ke bab berikutnya.